Halo, para pecinta kebun dan tanaman yang budiman. Setiap tahun, ceritanya selalu sama. Jendela yang penuh sesak dengan puluhan gelas bibit, tanah berceceran di meja, dan waktu berjam-jam yang kita habiskan untuk memindahkan tunas-tunas muda yang rentan. Ya, saya sedang membicarakan soal pindah tanam, atau yang biasa kita sebut pencabutan bibit. Nah, bagaimana kalau saya katakan bahwa Anda bisa menanam banyak sekali bibit cabai atau paprika yang kuat dan sehat, bahkan tanpa perlu melakukan pekerjaan yang melelahkan itu? Banyak yang percaya bahwa tanpa proses pindah tanam, hasil panen yang baik tidak akan tercapai. Tapi hari ini, saya akan mematahkan mitos itu dan menunjukkan kepada Anda cara keluarga kami. Kami menyebutnya metode malas, tapi hasilnya benar-benar luar biasa. Anda akan melihat bagaimana dengan sedikit usaha, kita bisa mendapatkan tanaman paling kuat, siap ditanam di lahan. Siap untuk tahu rahasianya? Kalau begitu, tonton baik-baik sampai akhir. Mari kita mulai dengan memahami, mengapa sih pindah tanam ini awalnya dilakukan. Tradisionalnya, proses ini dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, tujuannya untuk memberi ruang yang lebih besar bagi setiap tanaman untuk tumbuh. Kedua, mencubit akar pusat saat memindahkan, diyakini dapat merangsang pertumbuhan akar samping, membuat sistem perakaran menjadi lebih berserabut dan lebih kuat. Dan yang ketiga, ini adalah cara untuk menyingkirkan bibit yang lemah atau sakit. Kedengarannya logis, bukan? Namun, ada sisi lain dari proses ini. Cabai, berbeda dengan tomat, adalah tanaman yang sangat sensitif. Sistem akarnya sangat peka dan tidak tahan terhadap kerusakan sekecil apapun. Bagi cabai, pindah tanam selalu menjadi stres yang luar biasa. Tanaman akan berhenti tumbuh, kadang-kadang selama seminggu penuh, bahkan 2 minggu, hanya untuk memulihkan diri. Dan itu adalah waktu berharga yang kita hilangkan. Sementara metode kami didasarkan pada prinsip yang sama sekali berbeda, tidak menciptakan stres pada tanaman sejak awal. Jadi, pilar pertama dari metode yang kami gunakan ini adalah menghindari cedera atau trauma pada akar. Kami berpegangan pada prinsip bahwa alam jauh lebih bijaksana dari kita. Tanaman cabai memiliki sistem akar tunggang, di mana akar utamanya secara alami akan menusuk jauh ke bawah untuk mencari air dan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam. Dengan memotong ujung akar ini, kita memaksa tanaman cabai untuk mengubah program alaminya. Sebaliknya, kita menciptakan kondisi agar sistem perakaran dapat berkembang secara alami dan harmonis sejak awal penanaman. Coba kita pikirkan, di alam liar tidak ada yang namanya memindahkan atau memotong akar tanaman. Mereka tumbuh begitu saja di tempat benih itu jatuh. Tugas kita adalah meniru kondisi ideal ini, namun dalam lingkungan rumahan yang terkontrol. Artinya, kita harus memberikan ruang dan nutrisi yang cukup bagi setiap bakal tanaman cabai sejak hari pertama hidupnya, agar ia tidak perlu berebut dengan tanaman di sekitarnya dan berjuang keras untuk bertahan hidup. Pendekatan inilah yang memungkinkan kita menghindari stres dan keterlambatan pertumbuhan, sehingga menghasilkan tanaman yang kuat dalam waktu yang lebih singkat. Di video Anda bisa melihat langsung sistem perakaran cabai yang ditanam tanpa pemotongan akar. Akarnya kuat dan menusuk jauh ke dalam. Aspek penting kedua adalah memilih varietas yang tepat. Betul sekali, tidak semua jenis cabai akan merespons dengan baik metode tanam tanpa pindah ini. Untuk metode kita ini, yang paling cocok adalah varietas determinan dan varietas tipe semak, bush type. Biasanya jenis-jenis ini adalah tanaman yang pendek dan kompak. Mereka tidak membutuhkan pemangkasan atau pembentukan yang rumit, serta pertumbuhannya lebih terkendali di fase awal. Dengan begitu, mereka tidak akan terlalu memanjang dan saling berebut ruang dalam satu wadah bersama. Anda bisa mencari varietas dengan deskripsi yang menyebutkan bahwa tanamannya kompak atau pendek. Contohnya adalah varietas seperti kolobok, Winnie the Pooh, atau sejenisnya. Namun, Anda perlu lebih berhati-hati dengan hibrida indeterminan yang pertumbuhannya tinggi. Di dalam rumah kaca, mereka bahkan bisa mencapai 2 meter. Varietas ini memiliki daya tumbuh yang sangat kuat dan berpotensi menekan tanaman di sebelahnya, bahkan sejak masih berupa bibit. Walaupun metode ini masih bisa diterapkan pada varietas tinggi, Anda akan membutuhkan jarak tanam yang sedikit lebih lebar dan pengawasan yang jauh lebih cermat. Jadi, lain kali saat Anda memilih benih, jangan hanya membaca deskripsi tentang hasil panennya saja, tapi juga perhatikan baik-baik tipe atau bentuk tanamannya. Langkah selanjutnya yang seringkali diabaikan orang adalah persiapan benih sebelum ditanam.
Kita tidak bisa cuma mengambil benih dari kemasan, lalu langsung melemparkannya ke tanah sambil berharap keajaiban. Kita ingin hasil yang 100% optimal. Oleh karena itu, benih perlu dibantu untuk dibangunkan dan disterilkan terlebih dahulu. Pertama, kita lakukan kalibrasi. Caranya, masukkan benih ke dalam gelas berisi air garam. Takarannya kira-kira 1 sendok teh garam untuk 1 gelas air. Apapun yang mengapung setelah 10-15 menit, langsung saja buang. Itu pasti benih kosong atau infertil. Benih yang tenggelam adalah harta karun kita. Bilas benih tersebut dengan air bersih, lalu kita lanjutkan ke proses sterilisasi atau disinfeksi. Kita bisa menggunakan cara lama yang andal, yaitu larutan kalium permanganat atau PK, berwarna merah muda pucat. Rendam benih selama 20 menit. Atau, gunakan biopestisida modern seperti phytosporin sesuai petunjuk yang tertera di kemasan. Setelah disinfeksi, saya sangat menyarankan untuk merendam benih dalam larutan stimulan pertumbuhan. Anda bisa pakai epin, zirkon, atau bahkan menggunakan cara alami, yaitu perasan lidah buaya yang dicampur air dengan perbandingan 1:1. Biarkan benih di atas kapas basah, lalu simpan di tempat yang hangat selama 24 jam. Anda akan melihat benih mulai membengkak. Ini adalah tanda bahwa benih itu hidup dan sudah siap untuk bertumbuh. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling penting, media tanam. Ini adalah pondasi kesehatan bibit kita. Jika Anda menggunakan metode kami tanpa pemindahan bibit, tanaman akan menghabiskan seluruh masa remajanya, sekitar 2 bulan di media ini. Itu artinya, tanahnya bukan hanya harus gembur, tapi juga supernutrisi, seimbang, dan hidup. Lupakan penggunaan potting soil siap pakai dalam bentuk murni. Seringkali itu hanyalah gambut dengan tambahan mineral yang sangat cepat kering dan tidak mengandung mikroflora yang dibutuhkan. Kami meracik campuran kami sendiri, dan ini dia resepnya. Ambil 2 bagian tanah kebun atau tanah hutan yang bagus, yang sudah dipanggang dalam oven terlebih dahulu untuk sterilisasi. Tambahkan 1 bagian humus atau kompos matang. Ini adalah sumber nutrisi utama kita. 1 bagian gambut yang sudah dinetralkan dari keasaman untuk kegemburan dan daya serap air. Dan 1 bagian pasir sungai yang sudah dicuci bersih atau perlit, ini penting agar media tidak memadat dan memastikan sirkulasi udara ke akar. Untuk 1 ember campuran ini, saya wajib menambahkan 1 gelas abu kayu. Abu kayu adalah sumber kalium, fosfor, dan banyak sekali unsur mikro, sekaligus berfungsi sebagai antiseptik alami yang hebat. Mengapa kita sangat menganjurkan untuk meracik media tanam sendiri? Mari kita bahas lebih detail. Media tanam siap beli, seperti yang sering saya sampaikan, biasanya didominasi oleh gambut moss, peat. Gambut ini sifatnya asam, dan ini tidak ideal untuk pertumbuhan tanaman cabai. Meskipun pada kemasan tertulis, sudah dinetralkan, struktur fisik tanahnya tetaplah minim nutrisi. Tanah kemasan tidak memiliki humus, dan tidak mengandung bakteri atau mikroorganisme tanah bermanfaat yang membantu tanaman menyerap nutrisi. Sebaliknya, media tanam racikan kita sendiri adalah sebuah ekosistem yang utuh. Tanah dari kebun membawa mikroflora alami yang sudah akrab dengan tanaman. Kompos atau pupuk kandang berfungsi sebagai sumber nutrisi organik jangka panjang yang akan terlepas sedikit demi sedikit seiring berjalannya pertumbuhan bibit. Sementara itu, penambahan pasir atau perlit menciptakan struktur yang ideal, memastikan akar bisa bernapas dan drainase lancar. Dan yang terakhir, abu. Misalnya abu sekam atau abu kayu, tidak hanya memberi nutrisi, tetapi juga sangat efektif melindungi tanaman dari penyakit jamur, seperti penyakit rebah semai, dumping off. Dengan mencampur semua komponen ini secara teliti, Anda akan mendapatkan substrat yang hidup, berpori dan sangat bergizi. Bibit cabai Anda dijamin akan tumbuh sangat nyaman dan subur, seperti berada di resort. Percayalah, perbedaannya dengan menggunakan media tanam kemasan biasa akan terasa luar biasa. Sekarang, mari kita bahas wadah penanaman. Karena kita tidak akan melakukan pemindahan bibit, kita tidak butuh sekumpulan gelas kecil, melainkan 1 rumah besar yang ditempati bersama oleh bibit cabai kita. Yang paling ideal adalah kotak atau wadah plastik yang permukaannya lebar, tapi tidak terlalu dalam. Kedalaman idealnya minimal 10 cm atau bahkan 12 cm akan jauh lebih baik.
Kedalaman ini sudah cukup agar sistem perakaran dapat berkembang bebas ke bawah selama 2 bulan pertama kehidupan tanaman. Lebar dan panjang wadah tergantung pada berapa banyak bibit yang Anda rencanakan untuk ditanam. Aturan utamanya, bagian dasar wadah wajib memiliki lubang drainase. Jika wadah tidak memilikinya, Anda harus membuatnya sendiri menggunakan paku panas atau bor. Air yang menggenang adalah musuh paling berbahaya bagi bibit cabai. Akar akan langsung tercekik, membusuk, dan akhirnya tanaman pun mati. Sebelum diisi dengan media tanam, wadah harus dicuci bersih dan diolah dengan larutan kalium permanganat atau cairan desinfektan lainnya. Ini bertujuan untuk membunuh semua spora patogen yang mungkin tertinggal dari tahun lalu. Prosedur sederhana ini adalah asuransi Anda dari serangan penyakit. Mempersiapkan tempat penyemaian kita adalah sebuah ritual tersendiri. Pada dasar kotak yang sudah diberi lubang drainase, kita wajib meletakkan lapisan drainase setebal kurang lebih 1 hingga 1,5 cm. Untuk bahan drainase, kita bisa memakai pecahan bata halus, kerikil kecil, atau bahkan potongan styrofoam yang dihancurkan. Tujuannya adalah menciptakan bantalan udara yang mencegah air menggenang di sekitar akar. Di atas lapisan drainase, kita masukkan media tanam bernutrisi yang sudah disiapkan. Ingat, jangan diisi sampai penuh. Sisakan ruang kosong sekitar 2 hingga 3 cm dari bibir kotak. Ruang ini penting agar di kemudian hari, jika bibit mulai tumbuh memanjang, atau disebut legi, kita masih punya kesempatan untuk menambahkan tanah. Saat mengisi tanah, padatkanlah sedikit saja menggunakan telapak tangan agar tidak ada rongga udara. Namun jangan ditekan terlalu keras sampai mengeras seperti batu. Media tanam harus tetap gembur dan berudara. Setelah selesai, siram media tanam dengan air panas yang sudah dicampur larutan mangan, sampai berwarna merah muda pucat, atau dengan larutan fitosporin secara merata. Proses ini bertujuan membunuh hama yang mungkin tersisa, dan sekaligus menghangatkan tanah, sesuatu yang sangat disukai oleh cabai atau paprika yang menyukai suhu hangat. Begitu media tanam di wadah sudah mencapai suhu ruangan, saatnya kita masuk ke tahap yang paling krusial, yaitu penyemaian. Disinilah letak trik kita, penentuan jarak yang sangat presisi. Mengingat bibit akan tumbuh lama di wadah ini, kita perlu segera memberikan ruang personal bagi setiap calon tanaman. Gunakan penggaris biasa atau bilah kayu untuk membuat alur dangkal pada media dengan kedalaman kurang lebih 1 cm. Jarak antar alur tanam harus dijaga 5 hingga 6 cm. Jarak ini ideal agar tanaman tidak saling menaungi atau menghalangi cahaya. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting, jarak antar benih dalam satu barisan. Benih yang sudah kita rendam dan olah, kita letakkan satu persatu ke dalam alur menggunakan pinset. Ini memastikan pekerjaan dilakukan dengan sangat teliti dan rapi. Jarak antar benih dalam satu barisan harus minimal 4 hingga 5 cm. Ya, mungkin ini terlihat seperti membuang-buang tempat, tapi disinilah letak kunci suksesnya. Dengan skema penanaman ini, setiap tanaman akan mendapatkan cukup cahaya dan area serapan nutrisi selama seluruh periode pertumbuhannya hingga siap dipindahkan ke lahan. Mereka tidak perlu bersaing dan tidak akan tumbuh memanjang karena berebut sinar matahari. Setelah semua benih tertata rapi di tempatnya masing-masing, langkah selanjutnya adalah menutupinya dengan media tanam. Untuk menimbunnya, sebaiknya jangan gunakan media tanam yang sama dari wadah garis miring tray. Lebih baik gunakan campuran ringan yang sudah disiapkan, yaitu kompos, ayak, dan pasir dengan perbandingan yang sama. Atau bisa juga hanya menggunakan tanah yang sudah diayak. Disaring saja. Ketebalan lapisan penutup ini tidak boleh lebih dari 1 cm. Jika Anda menanam benih cabai terlalu dalam, proses perkecambahan bisa sangat lama, atau bahkan benih tidak akan tumbuh sama sekali. Padatkan sedikit media tanam bagian atas ini menggunakan telapak tangan. Tujuannya agar benih kontak rapat dengan tanah. Sekarang, perhatikan baik-baik. Ini poin penting. Setelah benih ditutup, jangan langsung menyiramnya menggunakan gembor atau alat penyiram tanaman. Karena hal itu bisa mengikis lapisan atas tanah dan membuat benih tertanam terlalu dalam. Sebagai gantinya, kita harus menyemprot permukaan media tanam secara merata dan banyak menggunakan sprayer berisi air hangat yang sudah diendapkan. Air harus meresap dengan baik ke sentimeter pertama media tanam, tapi jangan sampai membuatnya becek atau seperti kubangan. Prosedur hati-hati seperti ini akan menjaga media tanam tetap gembur dan memastikan benih tidak bergeser dari posisinya yang sudah benar.
Dengan begitu, proses perkecambahan akan serentak dan pertumbuhan bibit akan merata. Agar benih kita cepat dan serempak berkecambah, kita perlu menciptakan efek rumah kaca. Caranya, tutup wadah semai tadi menggunakan kaca atau bungkus rapat dengan plastik wrap. Ini akan menciptakan rumah kaca mini di dalamnya, dengan kelembapan tinggi dan suhu yang stabil. Kondisi yang sangat penting untuk proses perkecambahan biji cabai. Pastikan plastiknya menempel rapat pada tepi wadah agar tidak ada celah udara. Setelah itu, letakkan inkubator buatan kita ini di tempat paling hangat di rumah Anda. Suhu ideal untuk perkecambahan cabai adalah 25 hingga 28 derajat Celcius. 25 sampai 28 derajat Celcius. Ini bisa jadi di dekat radiator pemanas atau di rak paling atas lemari dapur, di mana suhunya cenderung lebih hangat. Pada tahap ini, benih tidak memerlukan cahaya, jadi jangan letakkan wadah di ambang jendela terlebih dahulu. Setiap hari, Anda perlu membuka plastiknya selama beberapa menit untuk memberikan ventilasi dan menghilangkan kondensasi atau uap air. Jika tidak dilakukan, risiko munculnya jamur atau lumut akan tinggi. Dengan mempertahankan suhu ideal ini, tunas pertama akan mulai muncul dalam waktu 5 hingga 7 hari saja. Begitu Anda melihat tunas pertama mulai muncul, walaupun baru sedikit, jangan tunggu sampai semuanya tumbuh. Segera lepaskan penutup plastik dan pindahkan wadah semai ke lokasi paling terang di rumah Anda. Ini adalah langkah yang sangat krusial. Selama 3 hingga 4 hari pertama setelah berkecambah, bibit cabai atau paprika membutuhkan cahaya 24 jam penuh tanpa henti. Ini penting untuk mencegah batang memanjang dan membuat bibit tumbuh pendek, kokoh, dan kuat. Akan ideal jika Anda memiliki lampu tumbuh, grow light. Nyalakan lampu tersebut agar bekerja baik siang maupun malam. Jika Anda tidak punya lampu khusus, letakkan wadah di ambang jendela selatan yang paling terang dan usahakan berikan penerangan tambahan dengan lampu neon, fluoresen, atau LED biasa. Bersamaan dengan peningkatan cahaya, Anda juga perlu menurunkan suhu. Suhu optimal selama periode ini adalah 16 hingga 18 derajat pada siang hari dan sekitar 14 derajat di malam hari. Ini bertujuan untuk mengeraskan dan menguatkan bibit. Rezim Sparta yang keras ini, cahaya terang dan suhu dingin, akan mencegah tunas memanjang dan meletakkan dasar yang kuat bagi kesehatan tanaman di masa depan. Setelah 3 hingga 4 hari, Anda bisa kembali ke jadwal pencahayaan dan suhu normal. Setelah bibit kita sudah cukup kuat, kita bisa pindahkan ke pengaturan cahaya dan suhu yang normal. Bibit kini membutuhkan durasi pencahayaan selama 12 hingga 14 jam sehari. Cahaya alami dari jendela, terutama di bulan Februari atau Maret, tentu tidak akan cukup. Oleh karena itu, penggunaan lampu khusus tanaman atau setidaknya lampu LED sederhana dengan spektrum dingin adalah wajib. Posisikan lampu pada ketinggian 15 hingga 20 cm di atas pucuk tanaman. Seiring pertumbuhan bibit, pastikan Anda menyesuaikan dan menaikkan posisi lampu. Pertahankan suhu sekitar 23 hingga 25 derajat Celcius pada siang hari dan turunkan hingga 18 derajat pada malam hari. Fluktuasi suhu harian seperti ini meniru kondisi alami dan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman cabai atau paprika. Jangan lupa putar wadah secara berkala agar semua sisi bibit mendapat cahaya merata, sehingga tanamannya tumbuh lurus dan tidak miring ke satu sisi. Pencahayaan yang tepat adalah kunci agar bibit Anda tidak tumbuh memanjang dan kurus seperti benang. Sebaliknya, mereka akan tumbuh kokoh, pendek, dengan ruas batang yang rapat dan batang yang tebal. Menyiram bibit cabai atau paprika adalah sebuah seni tersendiri. Ada prinsip emas yang harus dipegang. Lebih baik kekurangan air daripada kelebihan air. Cabai sangat tidak tahan terhadap kelembapan berlebih dan kondisi media tanam yang becek atau tergenang. Bibit hanya perlu disiram ketika lapisan atas tanah sudah terasa kering sedalam kira-kira 1 cm. Cara memeriksanya sangat mudah, cukup sentuh tanah dengan jari Anda. Untuk menyiram, gunakan hanya air bersih yang sudah diendapkan dan bersuhu ruangan. Lebih baik lagi jika Anda menggunakan air lelehan es atau air hujan. Air keran yang dingin bisa menyebabkan akar halus tanaman menjadi syok. Siramlah dengan sangat hati-hati langsung ke pangkal tanaman. Dan usahakan jangan sampai mengenai daun. Untuk mempermudah, Anda bisa menggunakan penyiram kecil dengan corong tipis, pipet, atau bahkan jarum suntik besar tanpa jarum. Waktu terbaik untuk menyiram adalah di pagi hari.
Ini memberi waktu air untuk terserap habis sebelum malam tiba, sehingga tanaman tidak tidur dengan kaki basah. Mengurangi kelembapan di malam hari sangat penting untuk menurunkan risiko berkembangnya penyakit jamur. Ingat, dengan metode kita ini, volume media tanam yang digunakan cukup besar, sehingga tanah akan mengering lebih lambat dibandingkan jika Anda menanamnya di gelas-gelas kecil. Oleh karena itu, Anda mungkin akan menyiram lebih jarang, tetapi Anda harus menyiram lebih banyak dan merata agar seluruh gumpalan tanah terbasahi sempurna. Karena bibit cabai kita sudah cukup lama tumbuh di tempat yang sama, mereka membutuhkan asupan nutrisi ekstra. Tapi, jangan buru-buru menggunakan pupuk kimia. Pada fase penyemaian ini, lebih baik kita gunakan pupuk organik yang lembut. Pemupukan pertama dilakukan saat tanaman sudah memiliki 2-3 daun sejati. Untuk ini, air rendaman abu kayu sangat cocok. Cara membuatnya mudah. Campurkan 1 sendok makan abu kayu dengan 1 liter air mendidih. Diamkan selama 1 hari penuh, lalu saring dan siramkan langsung ke pangkal akar tanaman kita. Ini akan memberi mereka asupan kalium dan fosfor yang penting untuk perkembangan sistem perakaran. Pemupukan kedua bisa dilakukan 2 minggu setelahnya. Di sini, air rendaman biohumus atau pupuk kascing akan bekerja dengan baik atau bisa juga menggunakan pupuk organik cair lainnya. Ikuti petunjuk pengenceran, tapi sebaiknya kurangi konsentrasi dosisnya hingga separuh dari yang disarankan. Penting untuk diingat, pemupukan hanya boleh dilakukan pada media tanam yang sudah lembab, yaitu setelah penyiraman utama. Ini bertujuan agar akar tidak terbakar. Nutrisi ringan seperti ini sudah sangat cukup bagi bibit kita sampai waktu penanaman di lahan, karena asupan makanan utama mereka sudah tersedia di substrat tanam yang kaya nutrisi. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, perlukah menggemburkan tanah di wadah semaian kita? Jawabannya tegas, ya, itu wajib. Sama seperti kita, akar tanaman, terutama cabai, butuh udara untuk bernapas. Seiring waktu, terutama setelah disiram, lapisan atas tanah bisa menjadi padat dan membentuk kerak. Kerak ini akan menghalangi akses oksigen ke akar. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Karena itu, sekitar seminggu sekali, sehari setelah penyiraman saat tanah masih sedikit lembab, kita perlu melakukan penggemburan dengan hati-hati. Untuk melakukan ini, Anda bisa menggunakan stik kayu, garpu bekas, atau alat penggembur kecil khusus. Gemburkan tanah di antara barisan tanaman dengan kedalaman maksimal hanya 1-2 cm. Lakukan ini dengan sangat hati-hati agar tidak merusak akar serabut tanaman yang tumbuh di permukaan. Prosedur sederhana ini tidak hanya meningkatkan aerasi tanah, tapi juga membantu mengendalikan gulma jika kebetulan ada benih gulma yang ikut terbawa dalam media tanam Anda. Menggemburkan tanah secara rutin ibarat memberikan napas dalam bagi sistem perakaran. Ini akan merangsang pertumbuhan dan membuat bibit Anda jadi lebih sehat dan kuat. Sekitar 2 minggu sebelum rencana pemindahan bibit ke rumah kaca atau lahan terbuka, kita harus memulai sebuah proses yang sangat krusial, yaitu proses pengerasan, hardening. Bibit cabai kita sudah terbiasa hidup nyaman di dalam ruangan sejak awal. Perubahan lingkungan yang drastis bisa merusak, bahkan mematikan tanaman. Oleh karena itu, kita harus membiasakannya dengan kondisi luar secara bertahap. Di hari pertama, pindahkan kotak bibit ke balkon, teras, atau rumah kaca selama 1 hingga 2 jam. Pastikan tempat tersebut terlindungi dari sinar matahari langsung dan hembusan angin yang kencang. Keesokan harinya, tingkatkan waktu mereka berada di udara terbuka menjadi 3 atau 4 jam. Lakukan ini setiap hari dan tambahkan durasi jalan-jalan ini sedikit demi sedikit. Secara bertahap, kita juga mulai membiasakan tanaman dengan paparan sinar matahari langsung, dimulai dari 15 hingga 20 menit saja per hari. Setelah 1 minggu, bibit biasanya sudah bisa ditinggalkan di luar ruangan sepanjang hari. Dan beberapa hari sebelum penanaman, jika tidak ada ancaman suhu dingin ekstrem, mereka bahkan bisa dibiarkan di luar semalaman. Proses pengerasan ini membuat tanaman lebih kuat, tahan terhadap perubahan suhu, dan juga tahan terhadap sinar ultraviolet. Bibit yang tidak melalui proses pengerasan berisiko mengalami luka bakar, dan pertumbuhannya akan terhenti lama setelah dipindahkan ke lahan tanam. Tibalah saat yang dinantikan, yaitu pemindahan bibit-bibit kita yang sudah matang dan siap tanam ke lokasi permanennya. Pada tahap ini, umumnya tanaman sudah berumur 60-70 hari,
memiliki 6 hingga 8 daun sejati, dan beberapa bahkan sudah menunjukkan tunas-tunas bunga pertama. Disinilah metode tanam kita yang minim stres menunjukkan keunggulan utamanya. Sehari sebelum dipindahkan, kita siram tanah di dalam kotak persemaian sampai benar-benar basah, sehingga gembur dan tidak mudah berhamburan. Lalu, dengan bantuan sekop atau sendok tanah kecil, kita angkat setiap bibit secara perlahan, seolah memotong kue, lengkap dengan bongkahan tanahnya yang besar. Berkat penanaman yang kita lakukan dengan jarak yang cukup renggang, perakaran mereka hampir tidak saling kusut. Setiap tanaman berhasil diangkat dengan gumpalan tanahnya sendiri yang masih utuh dan tidak rusak. Akar tanaman sama sekali tidak mengalami trauma selama proses pemindahan. Tanaman bahkan tidak merasakan stres saat ia pindah rumah. Bibit tidak layu dan tidak ada jeda dalam pertumbuhannya. Bibit akan langsung beradaptasi dengan lingkungan barunya dan segera melanjutkan pertumbuhan yang pesat. Mari kita bandingkan hasilnya. Di sebelah kiri layar, Anda bisa melihat bibit yang kami tanam menggunakan metode santai garis miring mudah kami. Coba perhatikan baik-baik, batangnya tebal, ruasnya pendek, dan daunnya berwarna hijau pekat. Sekarang, perhatikan sistem perakarannya setelah kita keluarkan dari wadah. Ini adalah gumpalan akar yang sangat padat, tidak rusak, dan menancap kuat ke dalam. Sementara itu, di sebelah kanan, adalah bibit klasik yang melalui proses pindah tanam. Bibit ini mungkin terlihat baik-baik saja, namun seringkali sedikit lebih memanjang, dan saat ditanam di lahan, akarnya pasti akan mengalami stres dan kerusakan. Namun, perbedaan utama akan sangat terlihat setelah bibit ditanam di tanah. Tanaman cabai kita yang tidak mengalami stres ini akan jauh lebih cepat pertumbuhannya, mengungguli saudaranya yang dipindah tanam. Setidaknya 1, bahkan bisa sampai 2 minggu lebih awal. Mereka akan berbunga lebih cepat, dan tentu saja berbuah lebih awal. Ini artinya, kita tidak hanya menghemat banyak waktu dan tenaga di tahap pembibitan, tapi juga mendapatkan panen yang lebih dini dan lebih melimpah. Inilah inti dari keunggulan dan efektivitas metode yang kami terapkan. Banyak yang mungkin keberatan, mengatakan cara ini menghabiskan banyak ruang di ambang jendela. Tentu saja, satu kotak besar terlihat memakan tempat dibandingkan jika kita menata gelas-gelas kecil secara rapat. Sekilas, mungkin benar, tapi mari kita hitung. Dalam kotak standar berukuran 40 x 60 cm, skema penanaman kita dapat menampung sekitar 60 hingga 70 bibit. Untuk menempatkan sejumlah wadah terpisah yang sama, Anda pada dasarnya membutuhkan luas yang kurang lebih sama. Namun, metode ini menghindarkan Anda dari keharusan membeli atau membuat wadah-wadah kecil itu, menandainya, dan yang paling utama, prosedur pemindahan atau pemisahan bibit yang sangat memakan tenaga. Anda cukup menyemai 1 kali, dan setelah itu hanya perlu merawat seluruh kelompok tanaman secara bersamaan. Ini adalah penghematan waktu yang luar biasa, terutama jika Anda menanam bibit dalam jumlah besar. Dan waktu, seperti kita ketahui, adalah salah satu aset paling berharga bagi seorang pekebun, terutama di musim semi ketika pekerjaan sudah menumpuk di mana-mana. Jadi, kerugian ruang yang hanya terlihat di awal itu akan terbayar lunas dengan kenyamanan dan kesederhanaan prosesnya. Sebagai penutup, mari kita rangkum kembali 5 keunggulan utama dari metode tanam cabai tanpa perlu memindahkan bibit. Yang pertama dan paling utama, metode ini menghilangkan sepenuhnya stres pada tanaman. Karena sistem akarnya tidak terluka atau rusak, tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan tanpa hambatan. Kedua, ini menghemat waktu dan tenaga Anda. Anda terbebas dari pekerjaan yang paling melelahkan, yaitu memindahkan dan menanam ulang puluhan anakan kecil satu persatu. Ketiga, Anda akan mendapatkan bibit yang jauh lebih kuat dan sehat dengan sistem perakaran yang kokoh dan berkembang secara alami. Keempat, tanaman akan lebih cepat beradaptasi di tempat baru dan mulai berbuah lebih awal. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan panen yang lebih cepat. Dan yang kelima sekaligus terakhir, metodenya sangat sederhana. Cara ini tidak memerlukan keahlian atau peralatan khusus. Yang Anda butuhkan hanyalah media tanam yang tepat, wadah yang sesuai, dan mengikuti rekomendasi kami yang mudah ini. Setelah Anda mencoba sekali saja, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah kembali ke metode pemindahan bibit cabai secara tradisional. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah bahas tuntas metode menanam bibit cabai yang kokoh, tanpa harus repot-repot melakukan pemindahan bibit yang melelahkan. Seperti yang kalian lihat, rahasia utamanya bukan terletak pada trik-trik sulap atau rahasia tersembunyi,
tapi pada pendekatan yang sederhana dan logis, yaitu menciptakan kondisi ideal bagi tanaman sejak awal dan tidak menghambat pertumbuhannya. Media tanam yang tepat, volume pot yang cukup, cara menanam yang benar, dan perawatan yang teliti. Hanya itu yang dibutuhkan untuk mendapatkan cabai yang luar biasa sehat, yang pasti akan memuaskan kalian dengan panen yang melimpah ruah. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa meninggalkan aturan lama dan bahkan mendapatkan hasil yang lebih baik sambil menghemat banyak waktu dan tenaga. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian dan kalian pasti akan mencoba cara kita ini di musim tanam berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan tips berkebun terbaru lainnya. Sekarang saya punya pertanyaan buat kalian. Apakah kalian masih memindahkan bibit cabai? Atau kalian juga punya metode malas sendiri? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Kami akan sangat senang membacanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.